Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Jenny Cahyadi dalam Share Talk kita malam ini. Share Talk apa kita malam ini? Kita akan share talk tentang self love. Jadi share talk ini adalah acara baru yang saya live-kan dengan lebih banyak ya. Kita akan membahas masalah yang mungkin akan ditanyakan melalui kolom chat. Jadi kita terbuka untuk sharing dan berbicara tentang topik yang kita angkat. Seperti malam ini kita akan berbicara tentang self love. Nah, self love itu seperti apa? Teman-teman, kita biasanya setiap hari itu hidup berpacu dengan waktu. Mungkin waktu 24 jam itu tidak cukup ya bagi kita. Nah, ketika kita diberikan oleh Tuhan waktu 24 jam untuk beraktivitas termasuk tidur. Nah, ketika kita kurangi dengan jam tidur kita, misalnya 8 jam, itu masih ada 16 jam untuk beraktivitas. Benar ya? Tapi ketika kita merasa kok 16 jam itu masih tidak cukup untuk saya, maka saya memotong jam tidur saya. Saya cukup tidur 3 jam saja. Yang selebihnya saya tambahkan untuk melakukan semua pekerjaan dan semua tugas-tugas yang mungkin masih kita rasa belum selesai. Mungkin banyak ibu-ibu di sini ya, emak-emak gitu ya, yang masih membereskan perabotannya yang ada di dapur sampai jam 12 malam. Ya, banyak teman-teman saya yang seperti itu juga. Atau mungkin masih melipat pakaian yang belum sempat dilipat gitu. Atau masih menyetrika pakaian anaknya. Atau banyak juga ya para papa-papa yang masih belum kelar tugas kantornya dan masih terus melanjutkan tugasnya sampai dengan tengah malam. Atau bahkan ada yang sudah selesai tapi mereka itu masih merasa belum cukup siang hari untuk saya. Jadi saya itu masih perlu hiburan, saya masih perlu mengisi waktu saya ini dengan nonton drakor, ya, bermain games, melihat TikTok dan sebagainya. Lalu jadilah jam tidur itu digeser sampai ke telat malam baru tidur. Besok paginya, sehari demi sehari seperti itu, kita akan mulai merasakan kondisi kepala yang mulai puyeng, ya, kulit pucat, kemudian mulai merasa kesehatan kita terganggu dan kita itu sering pusing-pusing, sehingga ketika ditanyakan oleh anak-anak, mama hari ini guru mau meminta kami begini begitu, lantas kita ikut, itu jadi mudah gampang darah tinggi. Istilahnya darah tinggi, walaupun di tensi belum tentu darahnya tinggi ya. Jadi kita itu gampang marah, gampang tersinggung. Kenapa bisa sensitif begitu? Ya itu efek kurang tidur tadi. Lalu apa yang kita lakukan sehari-hari? Ya upaya kita itu demi menyenangkan orang lain, memenuhi tuntutan. Tuntutan apa? Tuntutan zaman, tuntutan tren. Oh, orang lain ada nonton film ini loh, saya belum sempat nonton siang hari, nggak apa-apa deh saya nonton malam gitu. Terus menyenangkan orang lain gitu supaya dianggap wah pekerjaannya itu begitu sempurna, dia menjadi ibu yang begitu sempurna, dia adalah wanita karir yang begitu mempesona, dia juga adalah seorang pria yang begitu bertanggung jawab. Jadi apa yang kita upayakan sehari-hari itu adalah upaya kita untuk menyenangkan orang lain. Bagaimana kita selalu berusaha menghabiskan setiap waktu dan detik-detik di kehidupan kita untuk memenuhi tuntutan dari orang lain. Mungkin tuntutan kebutuhan keluarga, tuntutan kebutuhan dari orang tua, tuntutan kebutuhan dari tempat kerja. Dan kita juga selalu mengharapkan dengan apa yang kita lakukan, kita mendapatkan cinta, kita mendapatkan balasan perhatian dari apa yang telah kita perbuat untuk mereka. Seperti itu kan? Nah, ketika kita tidak mendapatkannya, maka kita akan mulai nih mengomel seperti ini. Percuma ya, saya itu setiap hari sudah memperhatikan sekali semua kebutuhan kalian. Sudah saya cukupi, semuanya sudah saya urus. Mau makanan, mau pakaian. Apalagi yang tidak cukup dengan perhatian saya, tapi mengapa kalian itu memperlakukan saya seperti ini? Kalian pikir saya itu babu ya? Kalian pikir saya ini pembantu ya di rumah? Hal-hal seperti ini sering terjadi dan sering kita ucapkan apabila kita sudah merasa sangat lelah, letih dengan kehidupan yang kita jalani. Mengapa hal ini bisa terjadi?
yang disebut dengan ekspektasi dalam kehidupan. Bila di dalam melakukan segala sesuatu hal kita masih menggunakan sebuah kata ekspektasi, berharap saya melakukan ini supaya orang lain itu senang. Ketika orang lain itu tidak senang, maka kita merasa apa yang kita lakukan sia-sia. Lalu ketika kita itu berharap kita itu dapat memenuhi kebutuhan orang lain, sementara ketika orang itu merasa tidak membutuhkan kita, kita juga akan merasa putus asa. Ketika kita melakukan semua hal itu demi mengharapkan cinta dan balasan perhatian dari orang lain, dan kita tidak mendapatkannya, kita akan merasa frustrasi, kecewa, sedih, marah. Seperti itu hidup kita. Padahal yang sebenar-benarnya adalah dalam kehidupan kita di dunia ini, hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Apapun keputusan Anda, itu kita tidak pernah terlepas dari pandangan orang lain. Pasti ada yang memberikan pandangannya. Mau kita membuat keputusan A atau keputusan B, yakinlah semua orang yang ada di sekitar kita akan memberikan pandangan masing-masing yang mungkin berbeda, bertolak belakang. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya begitulah dualisme di dunia ini. Lalu apakah kita harus terpengaruh oleh pandangan mereka? Secara sadar, kalau kita memahami bahwa hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri, maka kita tidak akan terpengaruh oleh orang lain. Bahkan kita akan dengan mantap membuat keputusan kita sendiri. Sebab bagaimanapun pandangan orang lain terhadap keputusan yang kita perbuat, keputusan tersebut adalah tanggung jawab sepenuhnya diri kita sendiri, karena kita yang menjalaninya. Demikian halnya diri kita, bila kita itu menggantungkan dan mengemis cinta dari luar, ya istilahnya mengemis cinta dari luar, atau kita mengharapkan cinta dari luar, tapi bukan mengisi dengan apa yang telah diberikan oleh Sang Pencipta yang telah utuh dalam diri kita sendiri, oleh semesta yang begitu besar dan luas ini. Secara kita sadari kita adalah bagian dari makrokosmos ini sebagai mikrokosmos di dalamnya, maka kita akan merasa kita itu telah berkepenuhan, kita itu telah penuh dengan cinta, dan kitalah yang membagikan cinta kepada mereka-mereka. Seperti bagaimana halnya tumbuh-tumbuhan selalu memberikan hasil panen buah-buahan kepada kita sebagai manusia untuk menikmatinya tanpa pernah meminta kita untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Mereka tidak akan sedih, sebab itulah sifat alam yang sebenarnya. Dan kita adalah bagian dari alam. Seyogyanya kita memiliki sifat yang sama dengan alam. Bila sifat dari alam itu adalah sama, maka sifat untuk hidup kita, tujuan dari hidup kita itu adalah bertumbuh. Kita hidup melalui semua proses kehidupan untuk bertumbuh. Sama seperti halnya tanaman itu yang tak perlu memerlukan usaha yang super ekstra untuk menumbuhkan dirinya. Dia akan dari sebuah benih akan tumbuh secara alami, dan ketika mendapatkan siraman matahari dan air, hujan dan sebagainya, ia akan tumbuh terus setiap hari. Demikian halnya kita manusia, kita juga memiliki tujuan untuk terus tumbuh sesuai ke arah potensi kita. Jadi kita itu memiliki cinta yang sudah penuh di dalam diri kita. Oke? Nah, self love itu kita ibaratkan sebagai sebuah pitcher, ya. Seperti picture ini. Nah, ketika kita itu penuh dan kita itu berisi, walau bahkan mungkin tidak penuh sekali, itu bisa kita isi kembali ya dengan berbagai self care. Tapi ketika kita berisi, kita baru bisa menuangkannya ke wadah lain. Baru kita bisa memberikan kepada orang lain untuk menikmati apa yang ada di dalam isi wadah pitcher kita. Oke, tapi ketika pitcher ini kosong, misalnya ini kosong, maka dia tidak akan mampu menuangkan apapun ke dalam wadah.
Bahkan dia sendiri sudah kekurangan. Bagaimana dia bisa memberikan kepada orang lain? Sama halnya dengan cinta yang ada di dalam diri kita. Bila kita sendiri kekurangan cinta, mengharapkan dari orang lain, bagaimana mungkin kita bisa memberikan cinta kepada orang lain yang ada di sekitar kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita? It's impossible. Okay, so you are the expert of yourself. Diri Anda sendiri adalah ahli dari diri Anda. Apapun masalah Anda, hanya diri Anda yang bisa menyelesaikannya. Mau diberi bantuan psikolog, psikiater, dokter, itu semua mereka hanya bersifat pendamping saja. Yang benar-benar bisa membuat Anda sembuh adalah diri Anda sendiri, ketika Anda bisa mengobservasi ke dalam diri kita. Karena kita sudah memiliki kesadaran bahwa kita bertanggung jawab terhadap diri kita, baru kita mampu untuk mendengarkan tubuh, pikiran, perasaan, dan apa sensasi yang terjadi dengan diri kita. Oke, tadi kita ibaratkan cinta itu dengan sebuah teko yang berisi seperti ini. Benar? Lalu mengapa kita perlu mengisi tangki cinta kita? Mengapa kita perlu memiliki self love yang begitu maksimal untuk dapat diberikan kepada orang lain? Sebab seseorang tanpa cinta diri, maka apa yang dia lakukan semuanya itu adalah cinta yang berpamrih, cinta yang mengharapkan balasan. Tapi ketika dirinya sendiri sudah penuh, maka dia tidak lagi mengharapkan balasan dari orang lain, dan cinta yang diberikannya akan menjadi lebih tulus, ikhlas. Dan sesuatu yang kita berikan dengan tulus dan ikhlas, maka itu tidak akan memberikan sebuah tantangan ekspektasi yang perlu dipenuhi oleh orang lain. Paham ya sampai di sini? Nah, lalu bagaimana? Pertama, kita harus mengetahui dulu mengapa kita perlu mencintai diri kita terlebih dahulu. Jadi cinta diri yang kita sebutkan saat ini bukan cinta diri yang egois. Bukan berarti kita tidak membutuhkan orang lain. Bukan berarti kita itu tidak perlu hidup dengan orang lain. Bukan seperti itu. Tapi kita justru mengisi dan bagaimana kita berusaha memaksimalkan cinta di dalam diri kita justru demi untuk memberikan cinta yang lebih baik kepada orang lain. Disinilah perbedaan konsep dari cinta diri yang sesungguhnya. Jadi cinta diri itu bukan artinya kita tidak mau tahu anak kita, ya, kita tidak mau tahu suami kita, terus kita enak-enakan ke spa, kita memanjakan diri, berbelanja, ya. Nah, orang sekarang dia istilahnya healing. Saya mau healing ke Bali, saya sedang ada saya kena mental nih, saya mau healing ke Bali. Padahal istilah-istilah seperti itu tidak sesuai ya dipakai dalam penggunaan istilah sehari-hari, karena itu memang benar-benar di assessment secara psikologis. Bila memang seseorang itu mengalami trauma atau masalah mental, dia baru membutuhkan healing yang dilakukan oleh tenaga profesional, bukan dengan cara dia itu healing ke Bali, tenaga kemana seperti itu ya. Oke, kita tidak cerita tentang itu. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat mengapa saya perlu mencintai diri saya sendiri. Yang pertama adalah sebab diri saya ini penting. Anak saya penting, penting sekali. Orang tua saya penting, sangat penting. Pasangan saya penting, penting sekali. Tetapi diri saya juga penting. Perasaan saya juga penting. Oleh karena itu, saya perlu menjaga diri dan perasaan saya. Saya tidak bisa mengharapkan
dengan apa yang telah saya lakukan sehari-hari. Misalnya ketika bangun tidur saya sudah memikirkan apa sarapan keluarga. Mungkin saya sendiri bernapas saja saya tidak menyadari saya bangun itu saya bernapas gitu. Tapi saya sudah memikirkan mau sarapan apa anak-anak, terus mau bagaimana mengantar anak ke sekolah. Nanti saya mau ke pasar, mau beli ini, beli itu, terus pulang mau masak, terus saya mau ke kantor lagi, dan saya bla 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 bla. Semua yang ada di dalam pikiran langsung adalah jadwal schedule semuanya. Tapi apakah itu ada sesuatu hal yang berkaitan dengan diri kita? Tidak ada. Kita hanya menganggap semua hal itu penting bagi orang lain. Lalu bagaimana dengan diri saya sendiri? Ketika diri saya tidak terpelihara dengan baik, bagaimana saya bisa memelihara orang lain? Tentunya seperti gambaran tadi, ketika seseorang itu sudah merasa tidak memiliki self-care yang baik, maka dia akan mengalami suatu kondisi dia akan merasa frustasi, marah, dan kemudian dia itu mudah lelah, kemudian dia exhausted, dia fatigue, dan dia akan mudah marah-marah. Ketika kita sudah mudah marah-marah, nah, apakah kita akan mungkin memberikan cinta yang masih semanis gula kepada anak-anak kita, kepada suami kita, kepada orang tua, ataupun kepada istri kita yang ada di rumah? Mungkin kita itu jadi sensi ya, baperan, bad moodan ya, ketika anak-anak ngajak main pun, sana main sendiri, gak lihat ya mama itu lagi begitu sibuk. Ini masih banyak lemari es, kulkas ini masih berantakan. Ya seperti itu kira-kira contohnya ya. Jadi memang semua hal itu penting untuk dilakukan. Tapi sadarilah bahwa diri Anda juga sangat penting. Mengapa perasaan Anda penting? Anda perlu selalu mengobservasi apa yang saya rasakan. Ketika pagi saya bangun tidur, apa yang saya rasakan? Apakah saya bersyukur atas nafas dan kesehatan yang telah diberikan? Apa yang perlu saya lakukan ketika baru bangun, membuka mata pertama di pagi hari, yang dapat membuat saya itu memiliki energi yang positif yang dapat bertahan sepanjang hari? Saran saya itu adalah senyum. Senyum dulu, olah nafas. Ya, ini saya peroleh dari beberapa guru yang sudah mengajarkan saya juga hal seperti itu. Jadi ketika kita mengolah nafas kita semakin menyadari nafas yang begitu berharga yang diberikan oleh Tuhan. Jadi cara narik nafasnya begini. Kita menarik nafas perlahan 3 hitungan. Buang nafas perlahan-lahan lebih lambat dan lebih lama dari nafas yang pertama. Yang kita ambil adalah energi positif, energi yang baik. Kita buang perlahan. Semua hal-hal yang mungkin mengganggu atau masih melekat dengan kotoran-kotoran dan pikiran-pikiran yang tidak baik, kita keluarkan sebanyak 6-8 hitungan. Lalu kita tahan napas 5 hitungan. Kita ulangi menarik napas, buang perlahan, tahan, sambil Anda mengolah napas dengan tenang di pagi hari, maka kita akan begitu merasakan betapa berharganya hidup yang diberikan Tuhan kepada saya. Sebuah nafas yang begitu berharga, sebuah napas yang begitu mulia, sehingga saya memiliki tubuh dan life force untuk berdiri tegak, melawan gravitasi bumi, berjalan dengan mantap di jalan kehidupan, memberikan cinta dari Tuhan kepada semua yang saya temui hari ini. Dan dengan sebuah kondisi yang sudah penuh dengan cinta diri, ya,
Ini salah satunya itu cukup 5 menit saja ataupun 3 menit itu sudah cukup bisa Anda rasakan. Tapi lakukanlah dengan tersenyum. Sebab ketika kita tersenyum, tarikan garis di wajah kita akan memberitahukan otak kita untuk memproses, ya, untuk mengeluarkan hormon-hormon bahagia ke dalam diri kita. Apa itu? Hormon, ada hormon endorfin, dopamin, oksitoksin, serotonin, dan semua itu adalah yang baik, yang memberikan sebuah kehangatan, cinta, kebahagiaan, dan mengurangi rasa sakit di jiwa dan tubuh kita. Karena sudah kita lakukan begitu di pagi, di awal pagi yang baik, percayalah, sepanjang hari Anda akan memiliki hari yang baik. Dan Anda akan merasa heran, loh, masalah saya kok jadi berkurang banyak ya hari ini. Nah, sebenarnya bukan masalahnya yang berkurang, ya. Masalah di dalam kehidupan ini seiring dengan semua yang kita lalui, itu semua tergantung dengan mindset kita. Sebenarnya apa sih makna dari masalah itu sendiri? Mungkin ada yang mengatakan masalah itu ya masalah yang selalu membuat saya ribet, yang selalu menjadi masalah di dalam hidup saya. Nah, teman-teman, sebenarnya yang menjadi definisi yang sebenarnya dari masalah adalah segala sesuatu yang tidak dapat kita terima. Bukan segala sesuatu yang menimbulkan masalah bagi kita. Coba direfleksi, dipahami apa makna kalimat ini. Masalah adalah segala sesuatu yang tidak dapat kita terima, sehingga itu menjadi masalah bagi kita. Gowan pernah mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak dapat Anda terima akan menjadi masalah bagi Anda, sampai Anda dapat menerimanya. Jadi ketika Anda sudah dapat menerima itu, maka segala hal yang terjadi itu bukan lagi menjadi sebuah masalah yang merintangi Anda. Benar sekali kata Miss Linda Fang yang tadi pernapasan yang saya ajarkan itu adalah teknik Buteyko, ya. Jadi itu akan membuat kita semakin melambat dan merasakan ternyata hidup kita itu tanpa disadari kita tidak perlu tergesa-gesa. Kita tidak perlu melakukan segala hal dengan terburu-buru. Ini semua butuh kita sendiri ya yang mencoba mempraktekkan dan merasakan pengalaman itu sehingga kita mendapatkan kesadaran ini. Nah, ketika kita tidak mempraktekkan dan kita tidak mencoba merasakan dengan diri kita dan pengalaman kita sendiri, kita maka hanya mendengarkan saja apa yang dikatakan orang lain, apa yang dikatakan Miss Jenny yang seperti itu aja. Tapi bagaimana pengalamannya dengan diri Anda sendiri, Andalah yang harus bertanggung jawab atas diri Anda untuk mencoba mempraktekkannya. Saya sendiri juga seperti itu. Dulu kehidupan saya itu sangat tergesa-gesa. Saya bisa melakukan multitasking yang sangat banyak. Saya itu dulunya itu bisa sambil memasak, sambil chatting, sambil bisa mendengar lagu, dan sambil juga bisa saya ini satu kuali ini bisa untuk merebus sambil saya itu bisa memotong lagi sayur-sayur untuk ini saya goreng dulu, kemudian nanti saya tidak perlu mencuci banyak kuali. Saya punya teknik-tekniknya itu, dan saya itu bisa melakukan itu dalam waktu yang sangat singkat. Saya bisa memasak 4 menu dalam setengah jam lebih, itu sudah selesai semuanya. Kalau dulu saya mengira saya seperti itu, saya hebat. Tapi sekarang saya melihat kembali diri saya itu sangat disayangkan. Saya tidak menikmati proses dari memasak itu. Dari satu hal ke satu hal, dari satu langkah ke satu langkah. Dan saya banyak miss, begitu banyak sekali sesuatu yang sepenuhnya perlu saya sadari. Dan bahkan ketika saya berjalan itu sangat cepat. Kalau saya
berjalan itu kalau di sekolah dulu saya dan Miss Sista tuh paling cepat jalannya. Kalau di rumah saya dan suami saya tuh berjalannya paling cepat. Jadi kalau ke mall itu anak-anak juga kadang bisa ketinggalan di belakang. Karena kebiasaan kita terburu waktu, kebiasaan kita terburu-buru. Tapi ketika saya pada akhirnya belajar eurythma, saya diajarkan 3/4 walking. Dan ketika saya belajar 3/4 walking justru menjadi masalah bagi saya karena saya tidak bisa berjalan dengan lambat. Dan pada saat saya belajar itu, bahkan ini ya, kalau ini jari kaki gitu ya, nah di sini di base-nya itu sampai kepletok gitu. Karena saya itu sangat kaku pada saat itu. Nah tapi ketika saya itu sudah mulai bisa berjalan dengan perlahan, dengan membawa kaki saya begitu perlahan menyentuh lantai, merasakan dengan sekujur tubuh saya. Pada suatu hari ketika di latihan hari kelima, tanpa sadar saya berjalan sendirian di rumah tanpa ada seorang pun. Tiba-tiba tangis saya meledak. Ketika itu baru saya sadari, ternyata bumi begitu lama mendukung saya. Dan saya tidak pernah berterima kasih sekalipun kepadanya. Bahkan saya telah berlaku kasar dengan berjalan begitu keras, begitu terburu-buru, tergopoh-gopoh, mungkin dengan beban yang begitu berat, mungkin telah menyakiti bumi dan segala makhluk yang ada di atasnya. Dulu ketika saya sering ya diingatkan oleh pasangan saya, wah jalannya itu jangan kuat begitu, agak lemah lembut sedikit. Saya malah marah-marah, saya bilang, apa sih mau lemah lembut, saya ini buru-buru waktu tahu gitu loh. Nah tapi ketika saya sudah belajar dan sudah melakukan sendiri, justru dari pengalaman saya sendiri itulah yang menyadarkan saya. Jadi kesadaran itu tidak datang dari orang lain, tidak datang dari live saya hari ini yang sudah saya itu kayak ngoyok-ngoyok gitu ya, kasih tahu ke semua orang seperti ini, seperti itu. Tidak seperti itu. Kesadaran itu hanya akan datang dari diri Anda sendiri. Nah ketika Anda sudah memiliki cinta diri yang penuh, maka kamu sudah bisa full cup. Seperti full cup-nya ketika saya sudah mengisi cangkir saya, ya full cup seperti ini. Saya izin minum. Saya nikmati begitu manis teh bunga krisan. Begitu dia meredakan dahaga saya, dan saya bisa merasakan sebuah cinta dari alam untuk saya. Sama halnya ketika Anda menjadi full cup, Anda bisa menjadi berkah bagi orang lain. Dan bahkan Anda memiliki strength, power, kekuatan ya untuk melindungi diri kita, tidak gampang terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan yang mungkin toksik. Dan ketika frekuensi energi Anda itu lebih besar positifnya, maka diri Anda lah yang memungkinkan untuk mempengaruhi lingkungan di sekitar Anda. Jadi sebenarnya ada dua hal ya. Satu faktor internal, satu faktor eksternal. Apa hal yang tidak pernah bisa kita ubah? Ya, yang pertama adalah kodrat diri dulu, yaitu di mana kita dilahirkan. Di keluarga mana kita akan dilahirkan, menjadi anak siapa kita, itu tidak bisa kita pilih dan tidak bisa kita rubah. Menjadi jenis kelamin apa diri kita? Apakah terlahir sebagai perempuan atau terlahir sebagai jenis kelamin laki-laki, itu tidak bisa kita rubah. Walaupun secara teknologi di masa sekarang mungkin bisa mengubah itu, tetapi itu tidak selaras dengan alam, ya. Nah, lalu apalagi yang tidak bisa kita rubah?
Ya, kita itu mau memiliki hidung yang mancung atau hidung yang pesek, ya. Nah, tubuh yang tinggi atau yang rendah, itu semua yang tidak bisa kita rubah. Nah, kita sebut itu adalah faktor yang tidak bisa kita rubah. Dan kemudian ada satu faktor lagi yang tidak bisa kita rubah, adalah faktor eksternal, yaitu faktor orang lain, ya kan? Sikap orang lain, tabiat orang lain, kepribadian orang lain, perilaku orang lain. Semuanya adalah tanggung jawab orang itu sendiri, sama halnya dengan kita. Kita tidak punya, ya, kita tidak punya hak, harus bisa, dan tidak punya kewajiban harus bisa mengubahnya. Jadi faktor eksternal tadi ditambah dengan hal-hal yang secara kodrati, itu tidak bisa kita rubah lagi. Jadi segala hal yang sudah kita tahu kita tidak bisa merubahnya, yang bisa kita lakukan hanyalah kita belajar menerimanya, supaya setelah kita terima, nantinya itu tidak akan menjadi masalah bagi diri kita. Contohnya, bila saya terlahir dari orang tua yang pemarah misalnya, atau orang tua yang kikir, atau dari orang tua yang miskin, lantas saya tidak bisa menerima kenyataan ini dan saya selalu mempermasalahkannya. Maka sepanjang hidup saya akan bertemu dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan hal itu. Bila saya sangat tidak bisa menerima dengan kondisi hidung saya yang pesek misalnya, lalu saya akan selalu saja mencari masalah, mencari cara untuk memperbaikinya dan merasa hidung saya itu bermasalah. Sementara ketika saya mau menerima itu, saya akan merasa diri saya begitu indah. Mau hidung seperti apapun, saya pandang di depan cermin, saya tetap indah. Sebab saya percaya diri dengan apa yang telah diberikan oleh Tuhan untuk saya, pasti adalah yang terbaik. Demikian halnya orang tua saya. Nah, terhadap sikap orang lain terhadap diri kita, sama juga. Percuma kita merubah orang lain kalau orang tersebut tidak memiliki kesadaran untuk berubah sendiri. Lalu, yang jalan terbaik adalah, tadi kan faktor eksternal, kita juga memiliki faktor internal, yaitu diri kita sendiri. Jadi cara yang terbaik menghadapi faktor eksternal adalah dengan mengubah internal kita sendiri. Mindset kita, cara pandang kita, dan bagaimana kita merespon terhadap masalah tersebut. Jadi pakem kebahagiaan itu sebenarnya sangat simpel. Rumusnya adalah 1:9. 1 itu, hanya 1% itu, itulah masalahnya. Jadi masalah itu semua itu yang kita temui, porsinya sebenarnya yang mempengaruhi kita itu hanya 1%. Yang 10% ya. Jadi yang 90%-nya itu yang kita sebut sebagai bagian 9 itu adalah bagaimana respon diri kita. Ketika kita menghadapi satu bagian masalah atau 10% masalah itu dengan mencak-mencak, tidak bisa menerima ya, dengan merasa saya itu terjolimi, saya itu merasa tidak adil, saya itu diperlakukan sangat buruk oleh orang lain dan saya ingin mencari keadilan, saya ingin memberi pelajaran kepada mereka, saya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa saya lebih punya power untuk mengubah dan membuat mereka menuruti saya. Maka 90% respon Anda tadilah yang menentukan bagaimana fluktuasi frekuensi energi kehidupan Anda. Tapi ketika Anda bisa ya belajar untuk sadar jiwa, belajar untuk bisa damai jiwa, menerima, dan belajar untuk selaras jiwa, membiarkan semesta yang bekerja di dalam hidup Anda,
akan berbeda lagi ceritanya. Jadi cerita kita itu biasanya begini ya, kita seringkali itu selalu mencari apa yang tidak kita miliki. Dan kita itu selalu menyesali apa yang telah pergi dari hidup kita atau telah hilang. Ya, cinta lama, barang lama, cerita lama, kenangan lama, itu yang selalu dicari-cari dan yang tidak ada. Tapi pernahkah kita melihat dengan sadar apa yang kita miliki saat ini dan pernahkah kita mensyukurinya? Nah, maka kunci dari semua hal ini adalah mindfulness. Oke? Kalau tadi kita sudah tahu bahwa mengapa kita perlu mencintai diri, pertama adalah karena diri saya penting, perasaan saya penting. Oleh karena itu, dengan ada apapun yang kamu rasakan, bicarakanlah baik-baik dengan orang lain. Orang lain perlu tahu perasaan Anda dan kamu sendiri perlu mengafirmasi apa yang kamu rasakan. Saya merasa saya ini marah. Kenapa ya saya marah? Oh, karena saya merasa diperlakukan seperti ini. Oke, saya afirmasi pikiran saya seperti ini. Tapi apakah saya akan membiarkan pikiran saya ini dan emosi saya ini mempengaruhi saya? Tidak, cukup sampai di sini. Saya sudah mengerti. Oke, ketika waktu sudah menunjukkan tubuh Anda sudah memahami, menerima emosi, perasaan, dan diri Anda, nah, Anda akan merasa Anda penting. Oke, sekarang saya penting. Oleh karena itu, saya perlu mengambil waktu break untuk minum air putih sebentar, meredakan rasa marah saya. Oke. Lalu, hal kedua, mengapa kita perlu cinta diri? Karena sebagai manusia, kita memiliki hak untuk memiliki kebebasan dalam memberikan ataupun melakukan keputusan apapun terhadap hidup kita sendiri. Jadi bebas itu seperti apa? Bebas itu bukan berarti saya bebas, ya. Mulai besok saya bebas, saya tidak akan mempedulikan keluarga saya lagi. Saya akan lepas dari belenggu. Saya akan keluar dari rumah, berkelana kemana-mana, mencari kesenangan saya sendiri. Itu bukan bebas. Bebas yang sebenar-benarnya adalah saya menyadari bahwa saya adalah sebagai pemilik kehidupan yang bertanggung jawab atas kehidupan dan keputusan saya sendiri. Jadi bila mana sebelumnya kita sudah melakukan sebuah keputusan, bertanggung jawablah. Saya sudah memutuskan untuk menikah dengan si A. Ketika saya memutuskan itu, ya, jadi ketika saya membuat keputusan itu ya, saya itu perlu tahu apa motif, apa tujuan saya membuat keputusan itu. Untuk menjalin sebuah keluarga, untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah bahagia, ya kan? Itu tujuan awalnya. Maka ketika kamu punya tujuan seperti itu, ketika kita dihadapkan pada masalah, angin puting beliung, ya, gelombang ombak di laut, ya, mau itu petir menghantam dan sebagainya, ingat kembali kepada tujuan asalnya. Ingat kembali kepada siapa efek-efek itu akan berefek ke anak-anak, ke kehidupan orang lain. Lalu ketika kita bisa menyadari itu, kita menyadari motif awal, menyadari tujuan kita, menyadari efeknya, dan kita merasa bertanggung jawab atas keputusan kita, maka kita akan menerima tanggung jawab ini tidak sebagai beban, tidak lagi sebagai orang yang dijolimi, tidak lagi merasa saya ini seperti orang yang merana. Tapi saya itu memang benar-benar bertanggung jawab atas keputusan saya sendiri dengan motif yang saya pahami, yang saya jelas-jelas membuat untuk kehidupan saya sendiri. Sehingga saya bertanggung jawab dengan ikhlas, dengan bahagia. Dan ketika kita menjumpai apapun, maka coba kita selesaikan dengan
berbicara baik-baik. Ya, itu yang kedua. Jadi, ketika Anda ya merasa Anda itu sudah jelas dengan motif apa yang ada di balik pilihan Anda, itu Anda berarti sudah menjadi pribadi yang bebas, karena Anda sudah bebas membuat keputusan dan Anda bertanggung jawab atas keputusan Anda. Misalnya, seorang yang karyawan ya, dia itu merasa, waduh, saya bekerja di perusahaan ini, saya sangat stres. Bos saya itu pemarah, setiap hari itu marah, saya tidak tahan, saya tidak akan tahan bekerja di sini. Nah, ketika itu dia keluar. Karena dia tidak tahu apa motif asal, apa tujuannya dia berada di perusahaan itu. Tujuannya dia tidak sadari, dia tidak jelas. Dan dia membuat keputusan untuk bekerja atas dasar apa dia tidak tahu. Tapi ketika seseorang memang punya motif yang kuat, mengapa dia harus bekerja di perusahaan itu, mungkin dia memiliki visi yang misi yang sama yang harus dia lakukan bagi orang banyak, maka atas dasar visi dan misi itu dia akan bisa bertahan dan dia akan bisa bekerja dengan ikhlas, bahagia, dan dia merasa dia telah membuat keputusan secara bebas. Dia tidak dipaksa oleh orang lain. Dia tidak dipaksa untuk menjalani kehidupan yang seperti ini. Walaupun bosnya suka marah-marah ya, walaupun bosnya begini begitu, tapi dia punya motif jauh ke depan. Seperti itu contohnya. Demikian halnya dengan berkeluarga. Ketika kita memiliki kesadaran, kita memilih untuk berumah tangga, dan kita itu sudah menyadari apa motif dan tujuannya itu, maka kita akan lebih mudah bertahan di atas tumpuan tujuan tadi. Tidak akan merasa beban, kita tidak akan merasa itulah dulu saya dipaksa menikah begini begitu. Nah, yang seperti itu mungkin yang dulu kita tidak tahu ya, mungkin kita mengatakan seperti itu. Tapi ketika kita sudah menyadarinya, maka kita akan mulai merasakan bahwa ini adalah tanggung jawab keputusan saya, dan saya yang membuat keputusan itu secara merdeka tanpa ada paksaan dari orang lain, dan saya harus menjalaninya juga tanpa merasa terpaksa. Dengan begitu, maka beban di hati kita akan menjadi ringan. Beban yang ada di dalam hati ini semua menjadi lenyap, turun ke bawah. Yang muncul ke atas adalah satu tingkat dari cinta, yaitu welas asih, keikhlasan, ketulusan, dedikasi, pengabdian. Oke, nah lalu hal ketiga yang perlu supaya kita dapat mencintai diri kita dengan lebih baik, kita harus juga belajar menikmati kesendirian kita. Jadi jangan setiap waktu itu kita terlalu sibuk dengan semua hal, dengan manusia, dengan material, tanpa kita memiliki ruang sendiri. Karena itu penting, ketika kita memiliki ruang untuk diri kita sendiri, kita tidak akan merasa takut akan kesepian. Jadi kita tidak akan terlalu bergantung kepada pendampingan orang lain. Nah, mungkin di awal itu kita akan merasa takut. Kita akan tidak nyaman ketika kita sendiri, sepi. Kita tidak nyaman karena sudah terbiasa dikungkung oleh begitu banyak kesibukan ya, yang lalu lalang, dan begitu banyak orang yang ada di sekeliling kita, pendampingan dari anak, pasangan, dan sebagainya. Tapi yakinlah, ketika Anda bisa menaklukkan ketakutan di dalam diri Anda terhadap kesepian dan merasakan kesendirian itu sendiri, Anda akan mulai merasa, mungkin di awal detik-detik pertama Anda merasa, waduh sepi banget, gak ada orang, gak ada teman cerita, kok begitu ya. Tapi rasakan, inilah rasanya. Lalu mulai pejamkan mata Anda, perlahan buka, rasakan sekeliling kita. Oh, ternyata keheningan itu begitu indah ya. Dan saya mulai menatap ke atas langit.
melihat awan-awan yang begitu indah. Bila itu adalah malam hari, kita bisa dengan tenang menatap bintang, menikmati bagaimana alam itu bekerja begitu indah, selalu bersama dengan diri kita, menemani kita. Dan ternyata begitu banyak bintang-bintang di langit, nyanyian-nyanyian burung perlahan mulai terdengar. Oh, ternyata saya tidak sendiri. Begitu banyak sekali makhluk di alam yang terlihat maupun yang tidak terlihat selalu mendampingi saya. Lalu kita mulai merasakan kesejukan, kita merasakan keheningan, dan kita mulai mengambil waktu merenung, merefleksi diri, dan pada saat itulah kita akan mulai membuka kreativitas pikiran kita, kebijaksanaan berpikir kita, dan mulai keluarlah bisa jadi karya-karya maha dahsyat yang ada di dalam potensi diri Anda itu. Percaya nggak kalau penulis puisi terkenal yang dulu-dulu kala itu biasanya mereka itu adalah orang-orang yang selalu menyendiri. Jadi mereka tuh membuat karyanya itu yang sangat terkenal itu bukan pada saat rame-ramenya orang, bukan di saat begitu banyak rame-ramenya orang seperti kita lagi di dalam kelas begitu, tapi ya di saat keheningan diri, ketika dia sendiri merenung bagaimana dia baru bisa mendapatkan intuisi dan ilham untuk membuat karyanya itu sendiri. Jadi manfaatkan waktu itu. Dengan demikian Anda akan menjadi lebih percaya diri. Ya, Anda akan merasa punya otoritas, tidak bergantung kepada orang lain, dan ketika itu Anda akan punya power untuk melihat ke dalam diri kita dan oh, ternyata diri saya sendiri di dalamnya itu ada terang. Dan saya cukup menyalakan terang itu sendiri, tidak perlu dinyalakan oleh orang lain. Bahkan terang saya ini bisa saya gunakan untuk menerangi orang-orang yang ada di sekitar saya. Seperti itu ya. Lalu mulailah dengan berbenah diri dan lingkungan. Sebab ketika lingkungan kita kacau, pikiran kita ikut kacau. Yakin nggak kalau semua meja berantakan, semua hal berantakan itu kita akan sangat mempengaruhi alur pikiran kita. Tapi ketika kita sudah menatanya dengan baik, ya semakin lapang itu semakin baik, ya maka semakin sederhana apa yang kita miliki di dalam rumah, ya mungkin dengan lantai yang tidak ada apapun di sekitarnya, itu akan semakin memperluas insight pandangan kita dan kita akan memiliki jiwa yang lebih lapang, pandangan yang lebih luas, dan kita akan bisa memiliki kesederhanaan hidup yang indah. Lalu dengan hal berbenah diri dan lingkungan seperti itu, sebenarnya kita saat membenah lingkungan, kita sedang membenahi diri kita sendiri. Kan kita lagi benar-benar tuh membuang apa sampah-sampah yang perlu dibuang. Sebenarnya kita juga sedang memilah sampah di dalam hati kita, kenangan-kenangan yang tidak baik, ya, emosi-emosi buruk, itu semua kita buang. Yang tidak baik untuk diri kita, kita buang. Yang tidak meninggalkan kenangan indah, kita buang. Lalu dengan demikian kita sudah menata diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oke? Nah, saatnya saya akan mengajak, ini adalah semua hanya draft-draftnya aja. Biasanya sih yang seperti ini saya bawa dalam Zoom atau seminar secara langsung, tapi karena kita memiliki teknologi yang bisa mempermudah kita dimanapun, tidak ada salahnya ketika saya tersadarkan oleh salah satu anggota komunitas yang ada di dalam grup J. Merlin yang menyatakan bahwa Miss sudah lama tidak sharing gitu ya, dan saya itu dulunya begini-begini tersadarkan oleh apa yang telah Miss berikan. Oh, saya sadar. Saya hari ini memberikan Anda apa yang saya ketahui,
bukan berarti saya itu sudah berhasil, tapi kita sama-sama belajar. Dan saya itu memberikan kepada Anda sebagai hadiah. Nah, lantas sebagai penerima hadiah, diri Anda lah sendiri yang akan menentukan apakah Anda sendiri yang akan menggunakan hadiah tersebut. Seperti ketika kita ke resepsi pernikahan, kita diberikan souvenir kan? Nah, lalu kita menerimanya. Nah, tapi apakah itu menjamin Anda memakainya? Belum tentu. Bila Anda memakainya, maka itu akan menjadi sebuah hadiah yang berfungsi dan bermanfaat bagi hidup Anda dan diri Anda. Tapi bila Anda tidak memakainya, Anda membiarkannya di dalam kamar saja atau membiarkan ia ada di dalam laci Anda, maka itu tidak akan memberikan fungsi apapun kepada diri Anda. Sama halnya dengan apa yang saya berikan hari ini, bila tidak digunakan, tidak dipraktekkan, maka itu metaforanya seperti itu. Ataupun misalnya Anda tidak menggunakannya dan Anda merasa Anda tidak perlu dan Anda menghadiahkannya kepada orang lain, maka Anda memberitahu orang lain, ya, share linknya kepada orang lain dan orang lain itu belajar dan orang itu menggunakannya. Nah, jadi semua itu hidup adalah pilihan dan Anda memilih untuk diri Anda sendiri, sebab diri Anda lah yang bertanggung jawab terhadap diri Anda sendiri. Oke? Lalu, Miss, bagaimana nih kalau misalnya saya itu mau belajar mindfulness tuh dimulai dari mana? Gampang aja. Jadi, masalah-masalah yang ada itu kan kalau kita tadi mempermasalahkannya. Dengan menerima itu adalah tahapan awal, ya. Jadi, tahapan awal itu adalah menerima. Setelah kita menerima, baru kita belajar untuk apapun yang kita hadapi yang tidak bisa kita selesaikan, maka biarkanlah waktu dan alam yang akan menyelesaikannya. Kita hanya perlu apa? Kita hanya perlu fokus pada kondisi present saat ini. Lah, kok begitu? Ya iya, memang begitu. Cukup senyumin aja gitu ya. Lalu kita fokus pada saat sekarang ini. Apa yang saya lakukan? Saya ingin minum, maka saya mengambil gelas ini. Saya minum. Perlahan saya mencium aroma teh yang ada di dalam cangkir saya. Saya minum dengan perlahan-lahan, seteguk demi seteguk, merasakan ya kesegaran yang mulai menjalar di tenggorokan dan memberikan kembali saya kesegaran. Lalu saya fokus sepenuhnya ke kegiatan minum dengan napas yang tadi saya ajarkan. Maka pada saat kita berkonsentrasi seperti itu, apakah Anda masih memikirkan masalah Anda? Pasti tidak akan mungkin lagi, ya kan? Coba fokus ketika saya minum dengan konsentrasi. Yang artinya konsentrasi sudah sepenuhnya 100% di sini, maka tidak akan ada bagian pikiran yang bisa memikirkan masalah orang lain, masalah diri sendiri, dan masalah luar. Itulah sebabnya mengapa untuk bagaimana kita memanajemen stres, ya, mengelola stres, salah satunya adalah dengan awareness dan mindfulness di setiap apa yang sedang kita lakukan saat ini. Anda bisa mencobanya. Misalnya Anda membaca buku, ya fokus pada buku Anda. Anda sedang berjalan, fokus pada jalanan Anda, lihat di observasi di sekeliling Anda. Maka apa yang mengganggu pikiran Anda itu pasti menjauh. Tidak mungkin pikiran kita bisa memikirkan dua hal yang sama di waktu yang sama, ya, dengan daya konsentrasi yang sama. Bila ada itu pasti terbagi, oke? Dan itu tidak mindfulness lagi. Nah, itu salah satunya, oke? Nah, minggu depan kita baru akan membahas yang apa saja sih yang disebut dengan mindfulness self-love. Ada bagian apa saja? Kalau saya merangkumnya
dengan resep-resep yang saya racik sendiri, dan itu namanya menjadi smile. Seperti yang saya ajarkan sejak awal, ya tetap smile gitu ya. Jadi smile itu ada S. S yang pertama adalah self acceptance, penerimaan diri. Itu yang paling penting. Yang kedua itu pastinya smile, yang kedua adalah M, yaitu me time. I, ya, I itu intention. Kemudian L, live now. Kemudian E itu embrace your life. Seperti apa? Nah, kita akan menyimaknya di minggu depan pada jam yang sama, pukul 7.30 di hari Rabu. Jadi hari ini yang saya bahas hanya sampai di sini. Apabila ada pertanyaan akan saya jawab, bila tidak maka akan saya akhiri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join ya. Nah, ini ada siapa ya yang sudah join? Banyak ya, terima kasih ya. Ada Emily Charles, Ibu Fiona Laliang, Sena Gisena, Ricky Chen, ada Bakmi Bipang, Chasio Akwang. Terima kasih sudah ikut join ya malam juga. Miss Linda Fang, ada Siu Mei ya, ini tante saya, ada Mers Ii, Putri Jingtarmi, Naura Isabella, Herna Erna, Maliana Tegar ya. Terima kasih sudah ikut join. Huang Pengxiao, Erlin Eng, Mei Chin, Halim Jusnan, Wijing Yuliani ya, teman saya. PL Fang ya, juga teman saya. Hai. Citra Ting ya, adik ipar saya. Halo. Ada Cindra Dewi, ada Pak Hardianto Cuaca. Selamat malam Pak Hardianto Cuaca. Ada Lex Justin, Poppy Muis Lubis ya. Nah, ada Angeline. Ya, ini adalah siswa saya juga ya. Denny Juanda, Yeni Liu, Naura Isabella, Miss Harliana Chen, hai Miss. Ada Ping Ping, ada Miss Elvi, hai Miss Elvi. Ada Dina Lo, ada teman saya Sese, Yame, Felicia. Hai, teman saya juga Tanti Mary, dan semuanya yang sudah hadir di sini. Terima kasih ya. Dan karena waktu juga sudah menunjukkan 1 jam dan tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri dulu pertemuan kita Self Talk Self Love di malam ini. Besar harapan saya apa yang telah saya sharekan malam ini dapat memberikan manfaat di dalam kehidupan kita semuanya, juga sebagai ajang pembelajaran bagi diri saya sendiri. Terima kasih semuanya, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, bye-bye.